Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat. Cakapnya mana nih? Ulangi. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Yang jawab salam belum semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru semangat ya. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih Masjid Baitul Izzah. Pada malam ini judul ceramah kita adalah faedah salat tarawih dalam perspektif jasmani dan rohani. Faedah itu sama dengan manfaat. Nah, gitu ya. Manfaat salat tarawih dalam pandangan jasmani dan rohani. Itu judulnya. Supaya tidak melebar kemana-mana. Ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Memang bulan Ramadan Allah berikan kepada kita sebagai bulan pengampunan, bulan diskon kata orang. Kalau di WTC jam tos ada hari-hari diskon seperti ulang tahun Provinsi Jambi ada diskon. Ya kan? Besar-besaran. Nah, kita dalam setahun tuh ada bulan diskon pengampunan dosa, yaitu bulan Ramadan. Karena bapak-bapak, kalau di bulan lain banyak juga amalan ibadah. Tapi amalan yang satu ini tidak ada dalam bulan yang lain. Dari 12 bulan itu hanya ada dalam bulan Ramadan. Apa itu? Salat tarawih. Tidak ada di dalam bulan yang lain. Hanya ada dalam bulan Ramadan. Kumpul kita salat tarawih malam-malam sampai jam 9. Itu hanya ada dalam bulan Ramadan. Salat tarawih. Nah gitu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk dalam bulan Ramadan, Aisyah menjelaskan, katanya Rasulullah ketika lewat dari tengah malam, Rasulullah ke masjid sholat tarawih maksudnya. Malam pertama sholat tarawih. Lalu sahabat melihat Rasulullah sholat lewat dari tengah malam. Malam kedua sahabat ngikut
makin lama makin ramai yang ngikut Nabi sholat malam itu tadi, ya kan? Bahkan sampai ya penuh masjid Nabi berdesakan mengikut Nabi sholat. Nah, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat ditunggu-tunggu Nabi tidak keluar dari rumahnya sampai sholat subuh. Nah, sahabat paginya itu bertanya, kenapa engkau tidak melaksanakan sholat malam tadi ya Rasul? Aku khawatir kalau ini menjadi wajib. Nah, ternyata bapak-bapak, sholat tarawih ini hukumnya sunnah. Dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Rugi, ya enggak? Rugi kalau tidak sholat tarawih. Kenapa? Wah, pahalanya besar. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbih. Barang siapa yang sholat malam, di situ belum disebutkan sholat malam apa. Sholat apa malam itu? Barang siapa yang sholat malam dengan iman, mengharapkan ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zanbih, maka ganjarannya Allah ampuni dosa-dosanya di masa lalu. Jadi bapak-bapak, ternyata sholat tarawih yang kita lakukan ini itu berpengaruh kepada hari akhirat kita. Apa pengaruhnya? Allah memberikan ampunan atas dosa kita. Berarti jangan sia-siakan sembahyang tarawih ini Pak ya. Nah, mari kita sholat tarawih ini dengan baik. Kalau dulu di zaman Nabi ngerjakan nyolapan, kemudian di zaman Abu Bakar ditambah lagi. Ya, tadinya berpencar-pencar sholat tarawih itu masing-masing dikumpulkan di zaman Abu Bakar. Di zaman Khalifah Umar dijadikan sholat tarawih 20 rakaat. Nah ya, di zaman Umar ditambah jadi 20. Kenapa 20? Karena di Madinah 20 awalnya, tapi di Mekah 20 itu ditambah lagi dengan orang tawaf. Bayangkan Pak, berapa banyak pahala tawaf ditambah 20 rakaat tadi. Akhirnya orang Madinah nambah jadi 36, apa tuh? Ya. Nambah lagi dia, saking semangatnya. Kenapa? Karena besaran pahalanya itu yang luar biasa. Itu kalau di sana Pak. Kalau di Indonesia, kalau bisa ngurang lagi enggak? Bu ya? Kalau bisa kurang lagi. Nah ya, kalau bisa enak. Itu. Cuman kita batasnya 8 dulu enak. Jangan kurang lagi dari 8 tuh. Kalau bisa kan. Nah gitu. Ada pula 20 cuman 7 menit. Tuh tengok di YouTube. 20 rakaat 7 menit. Macam mana tuh? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, selesai. 7 menit. Nah, kalau anak SMP bilang, wah ini baru mantap imam. Berkeringat gitu sembahyang kata dia. Anak SMP lututnya masih kuat. Lah kalau nenek-nenek yang asam urat, Allahu Akbar, belum sempat rukuk lah sujud, pontang-panting. Apalagi bapak-bapak yang kena penyakit bengek, nah sudah, Allahu Akbar, mati. Ya. Nah, disinilah bapak-bapak pentingnya kita itu, bahwa ternyata bapak-bapak, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ajak keluargamu sholat, anak istri sholat berjamaah, sholat tarawih ini, tapi sabarlah dalam sholat itu, sabar.
tenang, tidak perlu terburu-buru, ya kan? Nah itu insya Allah dia melatih kesabaran juga gitu. Nah, cuman jangan mentang-mentang pula disuruh sabar, akhirnya ya kan bacaannya tidak tanggung-tanggung. Fatihah lagu sika, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baru Bismillah baru itu baru Bismillah Pak. Ya, sehingga jemaah belakang tuh lah, ini besok-besok jam 12 selesai nih. Waladhdallin. Kata anak bujang sampai subuh gitu, sahur gitu ya. Nah ya, nah, jangan pula macam itu ya. Nah, artinya apa? Tenang yang sewajarnya saja, ya kan? Tidak pula mikir-mikir imam itu tadi orang siang puasa, malam capek, ngantuk, apalagi mak-mak di belakang. Ya, nah, sekali baca ayat Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Nah, merutuk-rutuk mak-mak di belakang. Memanglah imam kau, kata dia, dati otaknya lah. Awak capek siang tadi puasa, malam ngantuk. Ya. Sudah selesai Fatihah, bawanya ayat surah Yasin. Sudahlah, berhentilah lagi kita semayang di masjid sini. Pindahlah kita masjid sebelah sana tuh. Pindah ke sana malam besok. Baru mentang sejadah, masuk pula imam yang malam tadi. Lah ilah, kata dia, imam malam tadi lah. Aduh, kata dia. Gitu Pak. Jadi ya ketenangan. Nah lalu bagaimana dalam pandangan dari segi rohani, bahwa sholat yang kita lakukan ini, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dalam pandangan perspektif rohani, ya, spiritual kalau orang akademik menyebutnya, dia akan menambah ketenangan batin. Dan sholat malam itu akan mengangkat harkat dan martabat kita. Di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat Pak. Kita ini umat Nabi Muhammad insya Allah semua masuk surga, amin. Karena malaikat itu namanya Ridwan. Yang ceramah ini malaikat juga Ridwan juga namanya. Itu kan, insya Allah masuk surga semua Bu. Karena Nabi bilang gitu. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Umatku, setiap umatku masuk surga. Wah itu. Cuman kelasnya yang beda-beda. Macam mana sop nih kan? Ada sop pertama, sop kedua, sop ketiga, dan sampai sop terakhir. Ya, ada kelas. Ada kelas VIP nanti di dalam surga itu kan. Ada kelas biasa. Minimal kita kelas biasa itu jadilah. Enak. Muna kelas VIP itu kelas Nabi Muhammad gitu kan. Kalau kita nih ya macam mana? Enak. Kita kepengen mendekati sifatnya Nabi ada, Nabi apa? Malaikat. Malaikat itu orang yang apa namanya tidak ada dosa, baik. Itu malaikat. Kalau setan jahat terus. Nah, kalau kita udah kadang baik, kadang jahat. Nah, kalau jahat terus, itu peranakan setan. Ya. Itu dalam pandangan rohani kita ini membawa kebaikan, kelembutan hati. Dalam pandangan jasmani kita, sholat tarawih, berkeringat gitu Pak. Apalagi 20 berkeringat. Sudah makan kolak tadi kan, bawa sholat, sujud, sehat badan gitu, sehat Pak.
Apalagi kalau saya alhamdulillah teraso Pak. Karena sholat tarawih tiap malam kan. Ada yang 20 rakaat, malam kok dapat 8 rakaat. Nah, tuh. Ada lagi di Masjid Nurdin tuh 20 rakaat. Masjid Raudhah Telanai 20 rakaat. Sehat itu Pak. Insya Allah mudah-mudahan. Yang kena penyakit bengek, ya kan? Yang asam urat, insya Allah sehat. Nah, itu. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kesimpulannya sholat tarawih, amalan-amalan ini tidak ada di bulan lain, hanya ada dalam bulan Ramadan. Maka itu jangan kita bolong-bolong sholat tarawih. Manfaatkan betul, karena di dalamnya ada doa. Di dalamnya ada doa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa ya Allah, engkau maha pengampun, maha pemaaf, maka maafkanlah kesalahan-kesalahan kami. Itu kita baca terus. Insya Allah pas saat lebaran Allah ampuni dosa kita, Allah bersihkan dosa kita. Karena malam-malam tarawih kita capek-capek berkeringat sambil berdoa, Allah betul-betul malu, dia tidak mengampuni akan dosa kita. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian kajian kita pada malam ini, mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.